sewaktu terjadinya perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuguhi sebuah tunggangan, yaitu burak, untuk menghantar Rasulullah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah pada mau langsung naik ke atas burak itu. Dan Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, seandainya aku menaiki burak ini, aku nyaman di atas burak sini, aku tinggal duduk di atas burak sini, bagaimanakah dengan nasib umatku? Kayak apa umatku? Bertunggangan apa kena umatku?" Nabi Muhammad karena menaiki ke atas burak lebih dahulu ingat kepada kita. Jibril menjawab dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rasulullah, sesungguhnya burak ini semuanya akan menjadi tunggangan bagi umatmu nanti di yaumul qiyamah. Kita dapat tunggangan di negeri akhirat, nyaman karena jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah disuguhi 3 minuman. Yang pertama tua, yang kedua susu, yang ketiga air putih. Maka Nabi memilih meminum air susu. Namun ada tersisa sedikit. Jibril berkata, "Sungguh budi baik bagi engkau ya Rasulullah. Engkau memilih minuman yang di tengah ini, engkau tidak memilih minuman air putih. Seandainya engkau meminum air putih, maka umatmu akan kekeraman seperti kaum Nabi Allah Nuh. Seandainya engkau meminum arak, maka umatmu akan lebih banyak yang maksiat kepada Allah. Tapi sayang ya Rasulullah, air susu ini tidak engkau habiskan. Seandainya engkau habiskan, maka semua umatmu akan masuk surga." Maka Rasulullah karena keingatan, karena keganangan, karena ingat dengan kita, diambil lagi gelas itu, diminum kembali oleh Rasulullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat kita pada beliau mengalami sakaratul maut. Beliau masih sempat-sempatnya mengucapkan kalimat ummati, ummati, ummati. Dan beliau masih pula sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, timpakanlah rasa sakit dari sakaratul maut ini, dicabutnya ruh ini, timpakanlah sakit umat-umat hamba kepada hamba," kata Nabi Muhammad. Tidak hanya sampai di situ, setelah terjadinya hari kiamat, Rasulullah dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian beliau mengusap kedua mata beliau. Beliau melihat tidak ada satupun bangunan. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril alaihi wassalatu wassalam, "Ya Jibril, ya Jibril, hari apa ini?" Maka Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah hari di mana syafaatmu diperlukan. Ini adalah hari di mana pertolongan darimu diperlukan khususnya untuk umatmu." Maka pada saat itu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, aina ummati?" Wahai Jibril, di mana umatku, kata Rasulullah. Nabi Muhammad tidak menanyakan di mana anakku, di mana istriku, di mana keluargaku, tapi yang ditanyakan oleh Rasulullah pada saat itu adalah kita. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, "Min anfusikum laqad ja'akum rasulun." Rasul menjadi fi'il bagi mudhari. Bagi orang yang mengaji ilmu nahwu ini paham bahwasanya Nabi Muhammad SAW selalu datang menghampiri kita. Nabi Muhammad selalu datang untuk membantu kita. Nabi Muhammad selalu datang untuk mendoakan kita di dalam ingatan-ingatan Rasulullah.
maka satu jalan kita mengucap salawat dan salam kepada Rasulullah. Ini satu sambungan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Ini satu ta'alluq kita kepada Rasulullah. Hanya saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke bersada bumi ini membawa cahaya iman dari Allah, membawa taufik hidayah dari Allah, membawa peringatan-peringatan dari Allah, membawa pemberitahuan dari Allah. Ini suruhan Allah, ini larangan Allah, ini yang diperintah, ini yang dilarang. Semua diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau saja tidak diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, boleh jadi kita belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan jalan mengingat-ingat beliau, mengingat-ingat Rasulullah. Lalu diadakan acara-acara seperti ini. Ini pertama tanda syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sesudah kita melaksanakan maulid, di mana-mana maulid Nabi, dilanggar di masjid, di musholla, tinggal bagaimana kita bisa menerapkan ajaran Rasulullah, bisa mengamalkan apa-apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Inilah orang yang mendapat hikmah, orang yang mendapat keuntungan dari hadirnya ia di acara peringatan-peringatan seperti ini. Karena Imam Ghazali mengatakan, kata Imam Ghazali, sungguh sangat rugi bagi orang yang suka hadir di majelis taklim. Sungguh rugi orang yang suka hadir di majelis-majelis ilmu. Sungguh rugi orang yang suka hadir di tablik-tablik agama, tapi satu pun dari kehadirannya tidak mampu menambah ilmu pada dirinya, tidak mampu bisa merubah keadaan sikap dan akhlaknya, tidak ada mampu dapat menambah pengetahuan pada dirinya. Inilah orang yang merugi, kata Imam Ghazali. Dari karenanya hadir kita di acara-acara seperti ini, carilah satu hikmah, carilah satu ilmu, carilah satu pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita pakai, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, kita akan menjadi orang yang mendapat keberkahan dari acara-acara yang kita hadiri tersebut. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah berpesan, kata Nabi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, ucapkan salam, tebarkan kedamaian di mana-mana. Rasulullah melajari dengan ayat hadis ini bahwa muslim yang satu dengan yang lain, dikala ia berpapasan ataupun dia bertemu, jalinlah yaitu silaturahim dengan cara memberikan salam kepada yang satu dengan yang lainnya. Tebarkan kedamaian di mana-mana, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, wa at'imut ta'am, berilah makan orang yang sedang lapar. Hadis ini mengajarkan kepada kita, janganlah kita bersifat bakhil, jangan kita bersifat pelit. Karena bagaimanapun ibadah kita, bagaimanapun tingginya derajat kita, kayak apapun kealiman kita, selagi sifat bakhil itu ada pada diri kita, kita tidak bakalan bisa menerima dan menikmati nikmat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasulullah berpesan, kata Nabi, wasilul arham, sambunglah silaturahim, sambunglah silaturahim antara keluarga dengan keluarga, antara sahabat dengan sahabat, antara kawan dengan kawan, antara tetangga dengan tetangga. Boleh jadi ada pernah di antara silaturahim ini yang renggang, kembali rapatkan ini.
Boleh jadi dulunya ada satu permasalahan, selesaikan ini dengan baik dengan jalan silaturahim, sehingga orang yang melaksanakan ini dia akan lebih dahulu dicatat amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dosa yang paling cepat dicatat Allah bagi orang yang memutus silaturahim. Ya maklumlah, dalam kehidupan kadang-kadang ada sesuatu yang kita hadapi yang mana orang lain tidak mengerti dengan itu. Nah ini harus dengan jalan silaturahim, karena silaturahim ini banyak sekali hikmah dan kebaikan, termasuk sholat berjamaah itu silaturahim. Nah, nanti kalau main ke rumah kan tak ketemu, tapi kalau turun ke masjid, ke langgar, nah itu nanti ketemu sama kawan, lalu terjalin silaturahim. Atau acara seperti ini, atau arisan setiap minggunya, karena manfaat silaturahim ini sangat besar bagi orang yang menjalankannya. Karena ibu-ibu rahimakumullah, kita hidup di alam dunia ini tidak bisa dengan sendirinya, kita pasti memerlukan orang lain. Kalau kita baik silaturahim dengan orang, Allah akan beri kemudahan dengan kita. Tapi kalau kita ada baik lawan orang, apapun kita akan sulit. Nah inilah jadi gambaran kebaikan yang kita terima dikala kita menebar kebaikan dengan orang. Tapi kalau kita menebar kebencian dengan orang, kejahatan dengan orang, maka itulah pula yang akan kita terima. Tinggal kepada diri kita aja, apa kita mau menerima kebaikan atau tidak. Ini ada keputusannya pada diri kita. Yang berikutnya Nabi Muhammad berpesan, wasallu bil laili wan nas wan niyam. Salatlah kamu di tengah malam, bangunlah kamu di tengah malam dikala manusia yang lain sedang tidur. Mintalah kepada Allah. Salah adalah akhir seperempat malam yang akhir itu doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun permohonan kita kepada Allah. Namun ibu-ibu, simpanlah ibadah kita, simpanlah amal kita, simpanlah ibadah dan ilmu kita, simpanlah kebaikan-kebaikan kita rapat-rapat seperti rapatnya kita menutupi aib dan keburukan kita. Karena dikala amal itu kita buka, maka dia tidak akan ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ujar Rasulullah tawa ma'amalakan yang empat ini, pertama absus salam, dua beri makan orang yang lapar, artinya jangan bersifat bakhil. Yang ketiga wasilul arham, sambung silaturahim. Yang keempat bangun di tengah malam sholat, entah itu sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, apapun yang bisa kita laksanakan ibadah di tengah malam. Apabila yang empat ini kita bisa mengamalkannya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, tadkhulunal jannata bissalam, masuklah kamu ke dalam surga dengan keselamatan. Ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan lewat peringatan-peringatan seperti ini menggugah hati kita, menggerakkan batin kita untuk kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki akhlak kita, membaiki pribadi kita, membaiki tutur kita, membaiki dalam sikap kita, keseharian kita bermasyarakat maupun bertetangga. Karena ajaran Nabi Muhammad inilah yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan kita anugerah kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita zahir dan batin diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan Allah ini akan menjadikan rahmat bagi kita semua, dunia sampai negeri akhirat. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan, kehilafan yang sengaja ataupun tidak. Mohon ampun dan maaf, meminta ridha dan minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.